Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Steel Fastener. Kembali lagi. Kali ini saya akan melakukan pengetesan silikon terbaru kita dari Steel, yaitu Steel GP. Nah, Steel GP ini kita baru keluar, baru launching. Mungkin buat teman-teman yang belum pada tahu semua, untuk silikon ini kita ada dari silikon jenis yang asam, dan yang warna biru ini dari jenis netral. Saya akan melakukan pengetesan sealant Steel GP ini dibantu dengan teman saya. Kita ngetes silikon Steel GP asam sama netral. Jadi aku udah menyiapkan ada 5 merek silikon yang kita tutupi. A, B, C, ini sealant steel kita, ini sealant D, ini sealant E. Untuk di pasaran silikon itu seperti yang kita ketahui ada beratnya 280 gram dan 300 gram ya. Betul. Nah, kita memakai kemasan 280 gram. Kita timbang yang asam dulu ya. Ini untuk yang asam beratnya itu 305. 305 ya, 305 ya. 305 Ini gram ya. Kalau kita berat silikon itu kita di 280, tapi kan kita ada berat kemasan juga. Kemasan kira-kira beratnya berapa nih? Sekitar 20 graman ya, kita timbang. Coba yang netral kita tes juga. Ini 280 gram ya. Biasanya yang netral lebih berat kan biasanya. Nah, netral itu lebih berat biasanya dibandingkan silikon asam ya teman-teman. 420 ya. 420 gram. Setelah kita tes dari silikon Steel GP asam dan netral kita, sekarang kita lanjut dari merek A dulu ya. Kita timbang, beratnya di 250 gram. Yang kedua botol merek B, kita timbang, berat di 298. Di botol C, botol ketiga ya, kita timbang, berat di 297 gram ya. Ini botol C. Kita timbang botol D, 341. 341. Kita cek botol terakhir yang E, Yang E 289. 289 gram. Kita lanjut pengujian kedua. Kita mau tes dengan namanya butterfly. Kita akan ngetes untuk daya rekat dari lem silikon tersebut. Nah, ganti silikon kita. Betul. Kalau kalian pakai silikon Steel GP, pokoknya pasti jelas ya teman-teman. Pasti ada kode produksinya, jadi pasti barangnya dijamin aman. Oke. Kita coba di sini. Oke, jadi pengetesannya tuh seperti ini. Kita pencet-pencet, kita ratakan, lalu kita buka. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, Bagus ini. ya. Iya, daya rekatnya bagus, betul. Butterfly kupu-kupu gitu ya. Betul, kenapa dinamakan butterfly? Karena jadi seperti sayap kupu-kupu. Nah, terus tujuan utamanya juga selain melihat daya rekat dari dua sisi yang menempel, nah teman-teman juga bisa lihat untuk kadar minyak yang menempel. Nah, jadi bisa kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Ada minyak tapi dikit sih. Betul. Ada. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, lem silikon itu memang perlu ada namanya minyak. Kenapa perlunya adanya minyak? Karena untuk daya rekat dia menempel pada satu media tersebut. Jadi kalau minyaknya terlalu banyak juga nggak bagus. Oh, Gitu. Hasilnya juga bagus ya. Hasilnya bagus ya, rata ya. Warna. Dark brown ya. Jadi warnanya jelas ya. Oke. Oke, kita lanjut pengetesan di merek lain. Kita coba dulu dari merek A. Jadi teman-teman kita akan ngetes ya merek yang A. Oh, langsung ada suara anginnya ya. Iya. Untuk awal ya. Untuk awal udah langsung ada suara angin ya. Kita tes. Kita tes dulu untuk daya rekatnya. Nah, teman-teman bisa lihat daya rekatnya ini ada yang nggak seimbang ya ternyata ya. Iya. Hasilnya hancur ya. Hasilnya rada bergelombang juga. Juga kita akan cek dari kadar minyak yang menempel. Wah, banyak gitu. Ini sangat berpengaruh untuk daya rekat saat menempel pada setiap media. Nah, coba kita bandingkan dulu ya untuk pertama-tama. Ini daya rekat dari silikon Steel GP. Steel GP ini produk A. Ini produk A ya teman-teman bisa lihat. Daya rekatnya lebih halus mana. Untuk medianya juga kita sama menggunakan kertas. Sekarang kita balik untuk kadar minyaknya ya. Dari pantulan sinar lampu yang sama, sinar cahaya yang sama. Nah, teman-teman juga bisa lihat kadar minyak yang menempel pada media kertas ini, teman-teman juga bisa lihat ya, sebanyak apa
terlihat jelas ya. Dipasang, ini produk yang B ya. Yang B ya. Oke, cukup. Oke, ini daya rekatnya lebih baik dibanding yang A ya. Lebih baik ya. Sekarang kita tes untuk kadar minyaknya. Minyaknya juga nggak terlalu Iya, minyaknya juga banyak juga. sedang juga sih ini. Nah, Oke lah ya, Lumayan. lumayan ya. Kita lanjut untuk pengetesan ke botol yang C sekarang ya. Yang C ya? ya produk C. Keras sekali ya. Oh iya Oh, kering. Kering. Wah, ternyata teman-teman Waduh, udah. sealant-nya ternyata. Jadi kita cek, kita anggap diskualifikasi dulu ya teman-teman. Kita singkirkan. Jadi produk C kita lipat dulu. Kita langsung ke produk D. Kita potong. Kita tes produk D sekarang. Oh, Ada keluar angin baru tadi kita ya. pencet langsung keluar angin ya. Cukup. Terlihatnya permukaannya nggak rata ya. Agak kasar. Agak kasar, tapi untuk daya rekatnya oke juga sih ya, lumayan. Ini ada yang tembus ya. Kadar minyak kayak sedikit ya. Iya. Ada sih ya. Ada sedikit kadar minyak tembus. Tapi hasilnya itu agak kurang rapi ya. Ya, Katanya agak kurang rapi. kasar sih ini. Kita akan coba lanjut lagi ke produk terakhir yang E. Oke, cukup segini ya. Daya rekatnya oke, tapi permukaannya kurang ini ya. Permukaannya kasar ya. Masih agak kasar ya permukaannya ya. Kadar minyaknya masih agak ini sih, rada tembus sedikit sih. Setelah kita udah melakukan pengetesan juga, bisa teman-teman lihat dari produk Steel GP kita, ada produk A, produk B, tapi mohon maaf produk C kita cancel dulu karena kering. Ini produk D dan ini produk E, teman-teman juga bisa lihat. Kalau yang bagus itu seharusnya seperti ini sih. Hasilnya yang pertama permukaannya lebih Permukaannya rapi harus ya. rapi, Halus iya. gitu ya. Harus rapi. Dan kedua itu kadar minyaknya itu yang paling fatal deh. Oh Jadi iya, minyaknya memang ini kadar minyak itu harus ada di dalam lem tapi silikon. nggak sampai tembus ya. Harusnya dia nggak boleh sampai terlalu banyak atau tembus gitu. Mungkin ada yang belum tahu ya, silikon itu keringnya berapa lama sih gitu. Oh iya. Jadi ada yang namanya fast curing atau namanya kering sentuh. Jadi kurang lebih itu 10 menit dari pengaplikasian saat keluar dari botol ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya sudah bisa ditekan tuh, nggak lengket. Ini untuk yang asam. Untuk asam. Nah, kalau untuk netralnya, kering Untuk sentuh. netral dia lebih lama. Oh, lebih lama. Lebih lama, betul. Di atas 10 menit dia. Pasti kalau asam itu lebih cepat untuk daya keringnya. Ini juga harusnya sudah lebih kering ya. Tapi untuk kering total. Ini tangan saya nempel teman-teman. Oh iya, ini masih basah. Masih ya? basah. Ini yang saya bilang tadi permukaannya bagus. Ini kalau Steel GP. Nah, ini saya tekan masih nempel. Saya ganti jari ya. Ini karena sudah ini. Nah, ini Oh iya, masih ini ada masih lengket ya. basah ini. Kita tes ini. Masih basah juga. Sekarang kita tes ini. Ternyata masih basah juga. Jadi memang fast curing itu sangat diperlukan teman-teman untuk pengerjaan saat melakukan penempelan untuk satu media ya. Karena kita kalau mau kerja untuk melakukan pakai lem sealant untuk menempel di aplikasi kusen atau kaca, kita butuh yang kering cepat gitu. Kita nggak bisa, pengerjaannya lebih betul, pengerjaannya juga lebih cepat, lebih efisien juga. Nah, dari pengetesan fast curing juga kita udah bisa cek di sini. Sekarang kita mau ngetes dulu dong. Karena kan media, betul, pemakai media silikon itu kita nggak cuma untuk di satu titik, tapi ada yang namanya kita untuk pengetesan dari atas sampai bawah. Nah, gimana sih ngetesnya? Kita akan melakukan pengetesan ini menggunakan aluminium atau media kaca juga kita ada. Mari kita siapkan.